Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Anda semua sangat berbahagia. Semoga saja selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mengupas rekaman yang pertama dulu menyangkut ulah nafas. Cuma saja ketika itu saya ganti judulnya dengan mengolahragakan pernapasan. Jadi saya lebih kepada sederhanakan. Begini, ketika itu penjelasan secara keseluruhan memang sudah selesai, tapi sebenarnya harusnya mengikuti rekaman yang berikutnya, ada penjelasan secara detail. Cuma saja ketika saya perhatikan, kelihatannya hanya diikuti pada rekaman yang pertama, penjelasan secara global. Padahal saya khawatir dengan tidak diikuti penjelasan yang berikut itu ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan. Sebab ketika aktivitas ulah nafas itu tidak boleh dilakukan ketika gerimis, apalagi hujan. Sebab ketika kita sedang mengaktivitaskan ulah nafas itu, kemudian yang kita bayangkan atau konsentrasikan ketika mengisap nafas adalah membayangkan kertip-kertip yang notabene itu kita namakan intining bawono. Itu bisa jadi basa udara ikut tersedot masuk ke dalam rongga dada melalui pernafasan, bisa mengakibatkan bronkitis atau radang tenggorokan. Kemudian kalau berlanjut kepanjangan bisa menjadi paru-paru basah atau long staking. Ini yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, itu yang sangat harus diketahui. Kemudian ketika menjalankan ulah nafas itu posisi dalam keadaan tidur terlentang. Jadi terlentang ini dengan posisi penunjuk pertama adalah posisi tangan dengan semedi, kemudian kaki diluruskan, diselonjorkan, tumit ketemu tumit, kemudian jempol ketemu jempol. Jadi sambil tidur terlentang, rileks. Cuma saja ketika melakukan hal itu kemudian sangat sulit, maka kemudian ada pembelajaran yang kedua, bahwa diberitahukanlah kepada saya bahwa paling baik secara konsentrasi mudah, yaitu posisi tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, jempol ada di dalam memencet pada nadi. Jadi sekaligus sebagai satu tanda hitungan. Jadi tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri supaya denyut nadi bisa diketahui dengan jempol tangan kanan. Kemudian kaki ditumpuk kaki kanan di atas kaki kiri ini untuk memudahkan konsentrasi. Di satu sisi begini, ketika ulah nafas dilakukan, kemudian ketika menyalurkan tenaga inti tadi ke seluruh tubuh pemahamannya supaya tidak buyar. Nah, kemudian kalau untuk pria, ketika mengisap nafas, hu itu disedot, Allah dikeluarkan. Tapi kalau untuk wanita, itu dibalik. Allah itu disedot, hu dikeluarkan. Juga begini ya, kadang-kadang penyampaian hal seperti ini, karena saya selalu menyampaikan dengan sangat sederhana, padahal energi yang dimunculkan ketika Anda ulah nafas ini luar biasa. Saya membuat hitungan, katakanlah rata-rata saya 10 sudah cukup
memang berat. Kalau mau ringan 7 hitungan. Tapi kalau lebih mampu kemudian menambah, katakanlah bisa menjadi 15 dan 20, itu luar biasa. Karena sebenarnya begini, kekuatan di balik ini, energi yang muncul kepada Anda adalah luar biasa. Satu hal, bahwa kalau kawan saya, katakanlah orang timur dulu mengatakan coka, ada suwangi, Anda aktivitas ini, insya Allah itu tidak berani mendekat kepada Anda. Bahkan tidak berani menengok rumah Anda. Ini saya katakan sebagai sesuatu yang sedikit lebih, karena memang kalau dengan disampaikan dengan bahasa biasa kadang-kadang kurang bisa menyentuh. Maka penjelasan ini sebetulnya melengkapi, karena saya khawatir yang diikuti yang rekaman pertama yang menyangkut masalah ulah nafas, tapi penjelasan berikutnya tidak diikuti. Yang itu yang saya rasa khawatir. Dan kemudian sekali lagi juga, kalau misalnya dalam satu hari Anda bisa menjalankan 10 sampai 20 apalagi 30 menit, itu bagus. Lebih bagus lagi kalau ada kuat misalnya menjalankan ketika pagi dan sore, di mana Anda punya senggang waktu. Kemudian diikuti dengan kebiasaan setiap hari, misalnya setiap hari di sini pemahamannya adalah mencari waktu yang paling luang. Mungkin Anda sedang berjalan di atas kendaraan, itu menahan nafas sambil ya sekuatnya, maksudnya ditahan sekuatnya. Setelah itu kalau tidak kuat ya berhenti bernafas lagi. Itu cukup 2-3 kali setiap hari, mungkin 2 kali setiap pagi, kemudian 2 kali sorenya. Itu sangat bagus. Karena apa? Setelah Anda berlatih ulah nafas sesuai dengan petunjuk rekaman yang pertama, itu dominasi energi yang sudah terkumpul, kemudian kebiasaan untuk menahan nafas ini membuat satu seolah-olah pertahanan tertahan di dalam. Jadi ketika Anda memanfaatkan hal itu, akan muncul dengan sendirinya. Jadi katakanlah kalau sekarang ini aja cerita muncul rumah endekhosan yang angker, tempat yang angker, Anda datang di situ, menahan nafas, tidak usah secara langsung keseluruhan itu ulah nafas, itu sudah bisa membuat mereka menjauh. Itu penjelasan saya, karena tadinya kalau tidak dijelaskan secara begini mungkin kurang menarik, sementara sebenarnya ini sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa, tapi dengan penjelasan yang sederhana kadang-kadang jadi kurang menarik. Makanya silahkan coba dengan penjelasan yang kedua ini, karena tadinya ada yang salah mengerti, ada yang menjalankan dengan berjalan, itu tidak mungkin. Harus dengan tidur rileks. Meskipun ketika Anda rileks, justru konsentrasi cukup serius. Jadi terlentang dan lain-lain ikut penjelasan saya tadi. Saya kira penjelasan ini cukup jelas. Namun kalau seandainya kurang jelas pun bisa dalam komen nanti Anda minta penjelasan lebih detail, saya kira. Tapi sebenarnya dari sini penjelasan ini sudah cukup detail. Dan subscribe supaya bisa mengikuti kelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.